Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan bahas tentang potret studio. Seperti teman-teman ketahui bahwa saya sudah mengajar di info fotografi sejak 10 tahun yang lalu kurang lebih. Dan salah satu kelas yang sangat populer yaitu Creative Lighting Studio yang tetap kita selenggarakan secara rutin sampai saat ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan untuk membuat potret studio yang menarik dan bagus. Makanya saksikan sampai habis ya. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah sifat cahaya. Seorang fotografer harus menentukan dia mau menggunakan cahaya yang lembut atau cahaya yang keras. Nah, bagaimana memilih sifat cahayanya? Yaitu kita harus menggunakan alat yang pas dong. Ya, jadi salah satu yang kita bisa pilih adalah misalnya flash seperti yang bentuknya seperti ini bisa dipasang di atas kamera dan ukurannya kecil ya, gampang dibawa kemana-mana. Kadang-kadang disebut juga dengan strobis. Lalu kita bisa memilih juga lampu kilat yang lebih besar, ya lampu studio kita biasanya bilang, dia membutuhkan daya yang lebih besar, biasanya langsung dicolok ke stop kontak atau memiliki baterai yang cukup besar. Dan yang penting juga yang kita perlu perhatikan adalah light shaper atau light modifier. Sesuatu yang kita pasang di depan lampu, misalnya ini standar reflektor yang bisa membuat sifat cahaya yang keras. Dan lalu ada banyak pilihan-pilihan yang lain yang kita bisa pasangkan di depan lampu. Contohnya seperti softbox yang seperti ini, parabolic softbox bentuk bulat. Nah, ini bisa membuat hasil foto yang sangat lembut cahayanya. Dan juga yang sebelah kanan ini ada yang namanya beauty disc. Ini akan mengeluarkan detail dan cukup kontras. Dan kalau kita bisa pasangkan juga dengan honeycomb ya. Jadi untuk membatasi penyebaran cahayanya. Sekarang ini banyak juga yang menggunakan lampu continuous, artinya lampu yang bersinar terus-menerus dan biasanya menggunakan lampu LED. Nah, di zaman sekarang LED itu teknologinya sangat berkembang, ukurannya bervariasi dan tenaganya juga semakin besar. Nah, yang paling bagus mungkin adalah lampu LED yang kita bisa ganti modifiernya. Kalau yang sebelah kiri ini, ya LED ini ya bisa dibilang asal terang saja kita arahkan satu ke satu hal. Tapi kita tidak bisa atau sulit sekali mengubah sifat cahayanya. Tapi yang lampu LED yang sebelah kanan ini kita bisa ganti reflektornya atau softbox-nya sehingga bisa membuat sifat cahaya yang berbeda-beda dari satu lampu. Nah, yang seperti ini saya lebih rekomendasikan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah penyebaran cahaya. Maksud saya adalah kita harus menentukan cahayanya itu menyebarnya merata keseluruhan, baik modelnya maupun latar belakangnya, atau ke modelnya saja misalnya. Nah, itu adalah tugas dari fotografer. Nah, saya akan tunjukkan kira-kira contohnya seperti ini. Nah, di foto studio seperti ini, contohnya saya ingin semuanya terang ya, baik modelnya, bajunya, maupun background-nya. Kadang-kadang kita perlu beberapa lampu karena kalau satu lampu saja kurang merata ya. Misalnya kita tempatkan lampunya di kanan, maka yang sebelah kiri itu akan agak gelap. Juga background-nya. Makanya di foto yang ini saya menggunakan 3 lampu, kiri, kanan, dan untuk latar belakang. Nah, demikian juga dengan foto yang ini, sehingga saya bisa mendapatkan look atau tampilan yang terang semuanya ya. Nah, berbeda dengan foto yang ini, di mana saya hanya menggunakan satu lampu saja, sehingga kalau teman-teman lihat penyebarannya hanya mengenai ke modelnya saja. Di sebelah kiri itu sudah agak gelap karena ada bayangan, dan juga latar belakangnya itu tidak terang atau tidak putih lagi, karena cahayanya sampai di latar belakangnya sudah lemah ya. Jadinya kita mendapatkan background yang abu-abu. Jadi sebagai fotografer tentunya kita harus putuskan kira-kira maunya gimana latar belakangnya, bagaimana penyebaran cahayanya ya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah arah cahaya. Maksudnya kita harus menentukan arah lampu itu dari sebelah kiri, kanan, dari depan, atau bahkan dari belakang, ya. Makanya saya akan menunjukkan beberapa karya foto saya supaya teman-teman bisa melihat bagaimana arah cahayanya, ya.
Nah, contohnya seperti foto yang sebelah kiri, saya menempatkan cahaya di sebelah kiri dan dari depan ya, jadinya sebagian besar dari wajahnya ini terang. Nah, kalau foto yang sebelah kanan itu sebaliknya, di mana arah cahayanya saya tempatkan di belakang. Jadinya bagian depan ini jadi gelap dan yang terang itu justru bagian sisi sampingnya ya. Jadi ini memberikan suatu kesan yang lebih dramatis. Jadi arah cahaya bisa mengubah mood dari sebuah foto juga ya. Jadi itu sangat penting sekali bagi teman-teman untuk menempatkan lampu itu. Harus dipertimbangkan bagaimana yang paling ideal, yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, lalu yang sebelah kiri ini, nah, untuk foto ini saya menggunakan 2 lampu dari kiri dan kanan, sehingga membuat kesan yang lebih dimensi dan memisahkan antara si subjek penari ini dengan latar belakangnya. Jadi ada cahaya di, bagian sisi wajahnya dan kemudian juga di sisi lain dari tubuhnya, sehingga dia terpisah dari background-nya. Lalu di foto ini saya menempatkan cahaya di belakang yang agak ke samping. Nah, ini sehingga mendapatkan outline dari model tersebut. Jadi arah cahaya dari belakang ini salah satu yang saya suka karena memberikan kesan yang dramatis dan juga klasik. Dan kalau kita ubah menjadi black and white itu juga menjadikannya seperti karya seni ya, seperti art ya, seperti itu. Nah, gimana teman-teman, seru ya? Ternyata kalau kita bisa mengendalikan sifat cahaya, mengendalikan penyebaran cahaya, dan juga arah cahaya, maka kita bisa membuat hasil karya yang menarik. Tapi yang nggak kalah penting adalah kita harus banyak praktek, karena penempatan lampu misalnya, kalau kita geser sedikit saja hasilnya sudah akan sangat berbeda. Nah, selain itu kita juga harus pintar-pintar berkomunikasi dengan subjek atau modelnya ya, karena dengan berkomunikasi yang baik, maka kita bisa mendapatkan ekspresi atau pose-pose yang sesuai keinginan kita, yang matching dengan lampu yang kita desain. Sehingga kita mendapatkan karya yang optimal. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar yang mungkin kesulitan, itu saya juga menyediakan kursus yaitu secara semi privat atau privat. Teman-teman bisa kontak kami di deskripsi, mana tahu teman-teman memiliki waktu atau kesempatan yang pas, kita bisa belajar bersama. Oke, mudah-mudahan info yang saya bagikan di video ini bisa membantu teman-teman yang belajar potret studio. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.